marfu, maka naatnya an-nasyitu dia juga dia juga marfu. Ya, na'tul marfu'i marfu'un. Naatnya marfu adalah marfu. Baik. Nah, ini contoh untuk naat yang marfu. Berikutnya naat mansub. Ya, berikutnya naat mansub. Ra'aitu at-taliba an-nasyitah. Ra'aitu at-taliba an-nasyitah. Ra'aitu aku melihat at-talibah, murid laki-laki, an-nasyitah yang rajin. Ya, maka ra'aitu at-talibah an-nasyitah adalah jumlah fi'liyah ya untuk fi'ilnya ra'aitu. Ya, ra'aitu dia fi'il. Ya, kemudian tunya ini ya dia menjadi fa'il. Ya, namun ya karena dia mabni ya maka i'rabnya sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, tu dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Tu dhamirun barizun muttasilun. Dhamirun ya dhamir ya kata ganti, barizun ya barizun yang baris yang nampak. Ya, karena ada dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Tapi itu dia barizun. Muttasilun, ya jadi dhamir sebagaimana yang kita pelajari ada yang sambung, ada yang pisah. Nah, untuk itu ya dia yang muttasilun. Mabniun ala dhammi. Ya, mabni di atas dhamma, mabniun ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, fi mahalli raf'in fa'ilun, di posisi rafa. Kenapa? Ya karena dia adalah fa'il. Nah, kemudian at-taliba ya dia jadi maf'ul bihi. Ya, at-taliba dia jadi maf'ul bihi. Maka kalau kita i'rab at-taliba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. At-taliba adalah maf'ul bihi mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan ya. Ya, untuk fathahnya at-taliba li'annahu ismun mufradun karena dia adalah isim mufrad. Nah, kemudian an-nasyita. Kalau kita i'rab ya maka an-nasyita dia jadi na'at. Ya, namun dia menjadi na'at untuk ya at-talibah. Ya, sedangkan at-talibah sendiri dia mansub ya karena sebagai maf'ul bihi. Maka kalau kita i'rab an-nasyita na'tul mansubi mansubun. Na'atnya mansub adalah mansub. Ya, na'atnya mansub adalah mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan ya untuk fathahnya li'annahu ismun mufradun. Ya, karena dia adalah isim mufrad. Ya, jadi secara umum ya cara mengirabnya sama. Ya, hanya yang perlu kita tekankan di awal ya adalah tadi na'tul mansubi ya karena dia na'at ya untuk isim yang mansubun ya maka dia mansub. Tadi na'tul marfu'i marfu'un, na'tul mansubi mansubun. Nah, ini yang perlu kita ya perhatikan. Kemudian yang berikutnya ya na'at majrur. Contohnya apa? Marartu bi at-talibi an-nasyiti. Marartu saya melewati talibi an-nasyiti, murid yang rajin. Ya, maka marartu bil talibi an-nasyiti
ya dia adalah jumlah, ya jumlah fi'liyah. Marartu, ya dia jadi fi'il, ya kemudian tunya jadi fa'il, ya i'rabnya sama, dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya karena jelas ya, ya mabniyun ala dhammi. Kemudian pi ya dia harfu jarrin, ya harfu jarrin. Nah, harf dia selalu mabni, ya. Harfu jarrin mabniyun alal kasri. Mana kasronya? Nah ini, ya mabniyun alal kasri. Kemudian at-talibi, ya karena dia terletak telah bi, kalau kita i'rab at-talibi ismun majrurun bil ba'i, adalah isim majrur, ya karena adanya ba. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih, dan tanda jarnya adalah kasroh yang nampak di bagian akhirnya. Nah ini kelihatan, ya untuk kasrohnya, li'annahu ismun mufradun, karena dia adalah isim, ya isim mufrad. Nah kemudian an-nasyiti, yang rajin, ya dia naat untuk, ya untuk at-talibi, ya dia naat untuk at-talibi. Maka kalau kita i'rab an-nasyiti na'tul majruri, naatnya majrur, ya na'tul majruri, naatnya majrur, majrurun adalah majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhirih, adalah kasrah yang nampak di bagian akhirnya. Nah ini kelihatan kasrahnya. Li'annahu ismun mufradun, karena dia adalah isim, ya isim mufrad. Baik, ya berarti untuk naat ya sudah kita selesaikan, ya sudah kita selesaikan. Ya di mana untuk i'rabnya ada tiga kemungkinan, marfu, mansub, dan majrur. Nah marfu kalau dia na'tul marfu'i, marfu'un. Mansub kalau dia na'tul mansubi, mansubun. Dan kalau majrur, ya dia na'tul majruri, majrurun. Nah, ya hanya mungkin untuk menguatkan, ya di dalam mengidentifikasi, ya na'at dan yang disifati atau yang kita sebut dengan man'ut, ya biasanya kalau dia ma'rifah, ya ma'rifah juga. Nah, at-talibi dia ma'rifah karena ada alnya ini. Ya an-nasyiti juga dia ma'rifah karena ya ada alnya juga. Ya kalau nakiro nakiro, ma'rifah ma'rifah. Nah, karena at-talibi ma'rifah, maka an-nasyiti dia ma'rifah juga. Kemudian yang berikutnya, ya ketika majrur, at-talibi majrur, ya an-nasyiti dia majrur juga. Ya kemudian ciri yang lain, ya untuk at-talibi dia mudzakkar, ya mudzakkar. Ya maka an-nasyiti ya dia mudzakkar juga. Ya kemudian at-talibi dia mufrad. Ya an-nasyiti dia ya mufrad juga. Jadi untuk mengidentifikasi naat atau sifat, nah biasanya kalau ya ada al juga, ya sama-sama ma'rifah. Tidak ada al, ya tidak ada al juga, sama-sama nakirah. Ya kalau marfu ya ikut marfu, mansub ikut mansub, ya majrur ikut majrur, kemudian mudzakar ya ikut mudzakar, mufrad ya ikut mufrad. Nah ini ya cara mengidentifikasi ya naat ya dalam kalimat. Ya kalau di dalam Al-Qur'an ya misalkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, al-mustaqim di sini al-mustaqimu, al-mustaqimah atau al-mustaqimi, ihdina, tunjukilah kita, as-sirata, kepada jalan. Ya, maka as-sirata dia menjadi maf'ul bihi. Ya, makanya kalau kita i'rab as-sirata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya, maka al-mustaqim ya adalah na'at untuk as-sirata. Karena as-sirata dia mansub, berarti al-mustaqim
ya al-mustaqimah. Na'tul mansubi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Nah itu ya seperti itu secara umum dan insya Allah untuk naat ya mudah untuk dipahami. Kenapa? Karena dia juga sudah pernah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya khususnya bagi yang sudah pernah mengikuti kelas ya bahasa Arab pemula. Baik kita masuk ke tabi' yang berikutnya. Yang berikutnya adalah badal. Ya berikutnya adalah badal. Apa itu badal? Apa itu badal? Ya badal adalah tabi' yang menunjukkan pada diri yang diikuti atau bagian darinya. Ya badal adalah tabi' yang menunjukkan pada diri yang diikuti atau bagian darinya. Ya kita sorot ini pada diri yang diikuti. Ya pada diri yang diikuti. Kemudian bagian darinya. Ya karena bisa menunjukkan pada diri secara keseluruhan atau bagian dari diri yang diikuti itu. Nah, dia masuk ke dalam badal. Ya masuk ke dalam badal. Nah, sama ya untuk badal ini seperti naat ya ada potensi marfu, mansub ataupun majrur. Ya ataupun majrur. Nah, contoh badal marfu' Ja'a asy-syaikhu Bilalun. Ja'a asy-syaikhu Bilalun. Telah datang Syekh Bilal. Ya, telah datang Syekh Bilal. Nah, ja'a asy-syaikhu Bilalun. Ya, telah datang Syekh Bilal. Ini adalah jumlah fi'liyah. Ya, maka ja'a dia jadi fi'ilnya. Asy-syaikhu, ya asy-syaikhu dia jadi fa'ilnya. Ya, jadi fa'ilnya. Bilalun. Ya, dia jadi badalnya. Ya, Bilal di sini ya badal dari asy-syaikh. Ya, badal dari asy-syaikh. Dan untuk mengidentifikasi ya badal ya dalam satu kalimat ya misalkan ja'a syekhu Bilalun, telah datang Syekh Bilal. Siapa sih Syekh itu? Ya Bilal. Ya siapa sih Bilal itu? Ya Syekh. Jadi Syekh ya Bilal, Bilal ya Syekh. Ya seorang yang sama. Ya seorang yang sama. Nah makanya ya badal adalah tabi yang menunjukkan pada diri yang diikuti. Ya sama. Ya misalkan hadara al-khalifatu Umar. Ya telah hadir Khalifah Umar. Siapa Khalifah Umar? Siapa Umar Khalifah? Ya Umar ya Khalifah, Khalifah ya Umar. Nah itu badal. Ya namanya badal. Nah sehingga kalau kita i'rab asy-syaikhu ya dia menjadi fa'il ya fa'ilun marfu'un. Ya asy-syaikhu adalah fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih adalah dhammah yang nampak di bagian akhirnya li'annahu ismun mufradun. Ya karena dia adalah isim mufrad. Nah, bisa kita lihat asyaikhu. Nah, ini ya tanda rafa'nya, dhamma yang nampak di bagian akhirnya. Bilalun karena dia badal untuk asyaikhu yang asyaikhu ini dia marfu, maka bilalun ya i'rabnya menjadi badalul marfu'i. Ya badalul marfu'i badalnya marfu'. Marfu'un adalah marfu'. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya adalah dhammah yang nampak di bagian akhirnya. Kenapa? Li'annahu ismun mufradun. Karena dia adalah isim mufrad. Nah, sehingga kalau na'at ya biasa kita identifikasi dengan melihat lafadznya. Ya, melihat lafadznya. Ya, ma'rifah, ma'rifah, nakirah, nakirah. Ya, kemudian mudzakkar, mudzakkar, mu'anats, mu'anats, ya mufrad, mutsanna, jama'. Nah, artinya terlihat dari tampilannya. Ya tampilan lafadznya. Tapi kalau badal ini lebih kepada makna. Ya lebih kepada makna. Ja'a Syekhu Bilal. Telah datang Syekh Bilal. Ya secara makna siapa sih Syekh? Ya Bilal. Ya siapa sih Bilal? Ya Syekh. Nah sehingga menunjukkan makna yang sama. Nah sehingga tidak harus kemudian kita, oh Asyikhu kan ada alnya. Bilal tidak ada alnya. Ya tidak bisa dipastikan yang seperti itu. Makanya yang disorot adalah sisi maknanya.
Syekh ya Bilal, Bilal ya Syekh. Nah itu namanya badal. Ya dan i'rabnya kalau di sini badalul marfu'i marfu'un. Badalnya marfu' adalah marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Baik, ya kita sudah selesai dengan badal marfu'. Ya kita ke posisi berikutnya. Ya badal mansub dan badal majrur. Nah, adapun badal mansub, ya contohnya ra'aitu asy-syaikha Bilalan. Ra'aitu syaikha Bilalan. Saya melihat Syekh Bilal. Ya, saya melihat Syekh Bilal. Nah, ra'aitu ya tadi sudah kita i'rab untuk contoh yang eh naat. Ya, ra'aitu dia fi'il. Ya, tunya jadi fa'il. Asy-syaikha dia jadi maf'ul bihi. Ya, kalau di i'rab asy-syaikha maf'ulun bihi mansubun. Ya, dalam maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini terlihat ya. Ya, untuk fathahnya asy-syaikha li'annahu ismun mufradun karena dia adalah isim mufrad. Kemudian Bilal di sini dia badal untuk asy-syaikh. Dan asy-syaikh karena dia mansub sebagai maf'ul bihi ya maka i'rabnya Bilalan adalah badalul mansubi. Ya adalah badal mansub mansubun. Ya badalnya mansub adalah mansub. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya adalah dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan ya Bilalan li'annahu ismun mufradun. Ya karena dia adalah isim mufrad. Nah, ini untuk badal mansub. Kalau badal majrur marartu bi syekhi Bilalin. Ya marartu bi syekhi Bilalin. Marartu ya saya melewati bi syekhi Bilalin. Ya Syekh Bilal. Marartu dia jadi fiilnya, tunya jadi fa'ilnya, pi ya dia harfu jarin mabniun al kasri, asy-syaikhi karena ada pi maka dia menjadi ismun majrurun bil ba'i. Ya menjadi isim majrur ya karena ada ba. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya tanda jarnya adalah kasrah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini. Li'annahu ismun mufradun karena dia adalah isim mufrad. Nah, sehingga asy-syaikhi dia majrur dan Bilalin di sini ya dia badal untuk asy-syaikhi. Ya sehingga i'rabnya Bilalin adalah badalul majruri. Ya badalul majruri. Badalnya majrur. Ya badalnya majrur. Majrurun ya majrur wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini ya Bilalin ya kasrohnya li'annahu ismun mufradun ya kan dia adalah isim mufrad. Nah berarti sudah selesai ya untuk badal majrur. Nah secara umum ya tadi ya untuk mengidentifikasi mengidentifikasi badal ya adalah tadi melihat sisi makna ya karena badal tadi menunjukkan ya pada diri isim yang sebelumnya atau sebagian darinya yaitu badal. Eh, nah, sehingga kalau naat tadi lebih kepada tampilan lafaz, ya kalau badal lebih kepada sentuhan makna. Baik, kita ke tabik yang berikutnya. Ya, tabik yang berikutnya adalah taukid. Ya, taukid. Apa itu taukid? Taukid, ya taukid adalah tabik yang disebutkan untuk menegaskan dan menguatkan. Ya, namanya taukid, ya atau takkid, ya nama lainnya. Dia untuk menegaskan ya dan menguatkan kata yang diikutinya pada diri lawan bicara. Jadi menegaskan kepada lawan bicara ya terhadap apa yang diikutinya. Eh contoh ya taukid marfu ja'a syaikhu nafsuhu. Ya ja'a syaikhu nafsuhu. Telah datang syekh ya nafsuhu. Ya nafsuhu ya dirinya sendiri. Ya dirinya sendiri.
Ya jadi datang syekh, bukan utusannya, bukan muridnya, ya tapi nafsuhu. Ya, syekhnya itu sendiri. Ya, syekhnya itu sendiri. Nah, ja'a syekhu nafsuhu, ya dia jumlah fi'liyah, maka ja'a adalah fi'il. Asyekhu dia menjadi fa'il. Ya, sehingga kalau kita i'rab asyekhu fa'ilun marfu'un, ya adalah fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, adalah dhamma yang nampak di bagian akhirnya. Ya, terlihat ya, asyekhu. Li'annahu ismun mufradun, karena dia adalah isim mufrad. Nafsuhu dia taukid ya untuk asyekhu. Ya taukid untuk asyekhu. Nah, karena asyekhu dia marfu sebagai fa'il, maka nafsu kalau kita i'rab adalah taukidul marfu'i. Ya adalah taukidnya marfu. Ya adalah taukidnya marfu. Marfu'un ya adalah marfu. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini kelihatan ya dhammanya, li'annahu ismun mufradun. Ya karena dia adalah isim mufrad. Ya jadi taukid, ya taukid. Nah, itu lebih ya berfungsi untuk menegaskan ya dan menguatkan kata yang diikutinya. Jadi ja'a syekhu nafsuhu. Ya datang syekh, ya datang syekh nafsuhu, ya dengan kehadiran dirinya sendiri, ya bukan utusannya, bukan muridnya, bukan yang lainnya. Baik, nah ini eh, ya untuk taukid. Nanti ada beberapa kata yang bisa digunakan untuk taukid. Ya, tapi kita tidak fokus di kata-kata tersebut terlebih dahulu. Ya, kita fokus untuk ya mengetahui ya secara umum taukid itu seperti apa dan i'rabnya ya seperti apa. Ya kan nanti kalau rincian terkait dengan taukid, itu ya nanti ya kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang setelahnya. Ya namun di awal ya di sini kita lebih kepada ya bisa mengidentifikasi mana naat, mana badal, ya mana taukid. Ya dan untuk taukid tadi ya dia fungsinya untuk menegaskan dan menguatkan kata yang diikutinya. Ya pada diri lawan bicara. Ya telah datang syekh. Jangan-jangan nggak datang sendiri. Nafsuhu. Nah, disebutkan nafsuhu untuk ya untuk menegaskan. Ya untuk menegaskan. Nah, ini contoh untuk taukid marfu. Kemudian ya posisi yang berikutnya ya taukid mansub. Ra'aitu syaikha nafsahu. Ya ra'aitu syaikha nafsahu. Saya melihat syekh nafsahu. Ya syekhnya itu sendiri. Ya bukan muridnya, bukan yang lainnya. Nah, ra'aitu ya dia jadi fi'il, tuhnya jadi fa'il. Asy-syaikha kalau kita i'rab ya maf'ulun bihi mansubun. Ya maf'ul bihi mansub, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan ya untuk fathahnya li'annahu ismun mufradun, karena dia isim mufrad. Nah, kemudian eh ya nafsahu dia jadi taukid untuk asyikh. Dan karena asyikh itu dia mansub, ya maka i'rabnya nafsa adalah taukidul mansubi. Ya adalah taukid, ya taukidnya mansub. Ya mansubun, ya dia mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya fathatun. Zahiratun fi akhirih, adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan fathahnya. Li'annahu ismun mufradun. Ya karena dia adalah isim mufrad. Nah, adapun untuk taukid majrur, marartu bi syaikhi nafsi. Aku melewati syekh. Ya syekhnya itu sendiri, bukan yang lainnya. Nah, marartu ya fi'il dan tunya jadi fa'il, binya harfi jarin mabniun al kasri. Asyaikhi ya ismun majrurun bil ba'i, adalah isim majrur. Ya kan ada ba. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhiri, dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak di bagian akhirnya. Ya syaikhi li'annahu ismu mufradun, kan dia adalah isim mufrad. Ya nafsihi nafsi, karena dia ya menjadi taukid untuk asyaikhi.
ya dan asy-syaikhi tadi majrur, ya maka nafsi i'rabnya taukidul majruri. Ya taukidnya majrur. Majrurun adalah majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya karena eh ya dia tulis mufrad. Ya tanda tadi untuk jarnya adalah kasrah yang dapat di bagian akhirnya. Baik. Ya ini untuk tapik yang ketiga yaitu taukid. Ya fungsinya untuk menegaskan dan menguatkan ya pada isim yang diikuti. Ya pada isim yang diikuti. Nah, kita ke tapik yang keempat. Ya, tapik yang terakhir ya adalah atof atau ma'tuf. Ya, atof atau ma'tuf. Nah, atof adalah tapik yang diperantarai antaranya dan yang diikutinya salah satu dari huruf atof. Ya, salah satu dari huruf atof. Ya, sehingga untuk mengidentifikasi ya atof atau ma'tuf ini biasanya ada huruf atofnya. Ya, dan yang paling banyak biasanya digunakan huruf atof ya adalah wa, ya wa, ya nanti ada fa, ya nanti ada thumma, ya thumma dan eh, yang selainnya, ya dan yang selainnya. Nah, wa dia hanya berfaedah pada istirak, ya keikutsertaan secara umum, tidak ada urutan. Tapi kalau fa, ya dia ada urutan, ya ada tertib urutan, wa ta'qib, ya ta'qib itu kemudian datang setelahnya dalam kurun waktu yang tidak lama. Kalau tsumma tertib ya urutan yang dia nanti jedanya lama, ya, nah itu tsumma. Nah, jadi untuk mengidentifikasi ataf atau ma'tuf biasanya kita akan dapati ya ada huruf yang menjadi perantara. Nah, itu huruf ataf, yaitu huruf ataf. Nah, ya contoh ma'tuf yang marfu. Ja'a syaikhu wa tilmidhu. Telah datang syekh wa tilmidhu dan murid, ya dan murid. Ya ja'a syaikhu wa tilmidhu dia jumlah fi'l, ya ja'a jadi fi'il. Nah syaikhu dia jadi fa'il, ya maka syaikhu kalau kita i'rab fa'ilun marfu'un adalah fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhiri adalah dhamma yang nampak di bagian akhirnya, ya kelihatan ya tanda rafa'nya li'annahu ismu mufradun karena dia adalah isim mufrad. Nah kemudian ya kita nyebutnya al waw karena cuma satu huruf maka kita sebut nama huruf tersebut itu al waw. Nah kalau di Arab harfu atfin mabniun al fathi, dia huruf ataf mabni di atas fathah. Nah ini kelihatan fathahnya, ya kelihatan fathahnya, ya harfu atfin mabniun al fathi. Fa juga sama, harfu atfin mabni al fathi. Thumma juga sama, harfu atfin mabniun al fathi. Kemudian ketika kita sudah dapati ada huruf yang menjadi perantara, ya maka tilmidhu ini dia ma'tuf ke asyaikhu. Dan asyaikhu tadi marfu karena jadi fa'il, sehingga kalau kita i'rab at-tilmidhu ma'tufun 'alal marfu'i. Ya dia ma'tuf kepada yang marfu, ya ma'tuf kepada yang marfu, ma'tufun 'alal marfu'i. Marfu'un ya marfu, ya. Jadi ma'tufun 'alal marfu'i marfu'un adalah marfu'. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya adalah dhamma yang nampak di bagian akhirnya. Li'annahu ismu mufradun karena dia adalah isim mufrad. Ya ja'a syaikhu wa tilmidhu. Telah datang syekh dan murid. Ya dan ada wa menjadi perantara maka tilmidhu jadi ma'tuf ya kepada asyaikhu. Baik ini untuk ma'tuf yang marfu. Berikutnya ma'tuf yang mansub. Ra'aitu asy-syaikha wa tilmidah. Ra'aitu asy-syaikha wa tilmidah. Aku
eh, melihat asy-syaikha, ya asy-syaikha, syekh wa tilmidha dan murid. Nah, ra'a itu dia fi'il, ya tunya jadi fa'il asy-syaikha, ya asy-syaikha dia jadi maf'ul bihi, maka kalau kita i'rab asy-syaikha maf'ulun bihi mansubun. Ya adalah maf'ul bihi mansub. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya fathatun zahiratun fi akhiri adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan li'annahu ismun mufradun. Ya kan dia adalah isim mufrad. Nah, ada wa di sini, ya ada wa di sini. Ya, i'rabnya sama seperti yang tadi. Ya harfu adfin mabniun alal fathi. Harfu adfin mabniun alal fathi. Nah, kemudian at-tilmidah. Ya dia tadi ma'tuf ke asy-syekh. Ya dan asy-syekh tadi mansub berarti ya i'rab dari at-tilmidah ma'tufun alal mansubi. Ya ma'tuf kepada yang mansub. Mansubun ya mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan fathahnya. Li'annahu ismun mufradun. Karena dia adalah isim mufrad. Ya, karena dia adalah isim mufrad. Nah, makanya nanti kalau eh, ya kita analisa ya huruf-huruf yang ada dalam bahasa Arab bisa bermacam-macam. Ya termasuk wa ini dia tidak hanya ya huruf ataf. Ya dia tidak hanya huruf ataf. Ya. Makanya kalau biasanya terletak di awal ya di potongan kalimat yang wa-nya itu di awal, biasanya tidak di i'rab. Ya tapi ya ala hasab maqablaha, tergantung yang sebelumnya. Ya karena fungsinya bisa banyak. Ya fungsinya bisa banyak. Nah, kalau yang tadi ya jaa asyaikhu wa tilmidu, maka ya insya Allah bisa kita pastikan at-tilmidu di situ jadi ma'tuf kepada asyaikha. Ya dan wawunya menjadi wawu ataf. Dan ingat ya, di pembahasan terkait dengan isim yang mansub ada namanya maf'ul ma'ah. Ya ada namanya maf'ul ma'ah. Ya di mana maf'ul ma'ah itu adalah maf'ul yang didahului oleh wawu al-ma'iyah atau wawul musahabah. Ya wawul musahabah. Makanya ada potensi kalau ra'aitu syaikha wa tilmida selain kita i'rab wa-nya itu huruf ataf, ya tilmida itu ma'tuf ya kepada asy-syaikh. Wa-nya bisa di sini wawul ma'iyah. Ya selain huruf ataf wawunya wawu afan ya wawu al ma'iyah. Ya wawul ma'iyah atau wawu al musahabah. Ya wawul ma'iyah atau wawul musahabah. Nah, sehingga kalau ada wawul ma'iyah atau wawul musahabah, setelahnya kok mansub. Nah, berarti kalau kita i'rab, ya i'rabnya adalah maf'ulun ma'ahu. Maf'ulun ma'ahu. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradun. Jadi dia tidak menjadi tabi', tapi dia independen. Ya berdiri sendiri menjadi maf'ul ma'ah. Nah, makanya mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kita tahu takwil dari mimpi itu adalah ketika ke-11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian ibu dan bapak beliau ya duduk di atas singgasana menyaksikan peristiwa itu. Ya, kalau ayat Al-Qur'annya inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya, aku melihat 11 ya 11 planet. Kemudian wasyamsa, nah mirip ya, ya seperti contoh kita kemudian asyamsa, ya asyamsa, nah dia di fathah, wal qamara,
ya dia di fathah. Ya, maka ada potensi wanya itu wawu ataf. Ya, wanya itu wawu ataf. Ya, kemudian asyams kalau kita i'rab ma'tufun 'alal mansubi karena ke ahada asyara kaukaban. Wal qamari juga sama ma'tufun 'alal mansubi. Mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhairatun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Nah, itu kalau kita i'rab sebagai ya sebagai ma'tuf ra'aituhum. Nah, ra'aituhum aku melihat mereka li kepadaku sajidin sujud. Ya, maka ya di ra'aituhum, maka humnya ini ya hum ya kalau kita dapati di mana ayah dan ibu beliau tidak sujud dan tidak mungkin seorang ayah dan ibu itu sujud. Ya, sebesar apapun yang dilakukan anak kepada orang tua tidak bisa mengganti jasa orang tua kepada anak. Ya, maka nggak mungkin orang tua sujud pada anak. Maka hum di sini ya kalau kita i'rab ya kalau kita i'rab eh, ya untuk tadi ya ma'tuf ya hanya kembali kepada ya 11 kaukab ya 11 planet ya 11 kaukab ya tidak kita masukkan asyams dan al-qamar karena asyams dan al-qamar yang tafsirnya adalah ayah dan ibu Nabi Yusuf tidak sujud kepada Nabi Yusuf maka humnya itu hanya dikembalikan kepada ya 11 planet. Nah, tapi kalau kita i'rab wasyamsa wal qamara ya sebagai maf'ul ma'a, ya sebagai maf'ul ma'a. Jadi ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku melihat 11 planet. Ra'aituhum li sajidin. Ya, aku melihat mereka sujud kepadaku. Wasyamsa wal qamara. Akhirnya di belakang. Dengan disaksikan. Ya, dengan dihadiri. Nah, maknanya begitu. Kalau wawu al-ma'iyah, ya atau wawul musahabah. Dengan dihadiri oleh siapa? Oleh asyams. Ya, dan al-qamar. Ya, dengan disertai oleh asyams dan al-qamar. Ya, makanya ra'aitu syaikha wa tilmidha, ya bisa aku melihat syekh, bisa aku melihat muridnya juga, atau ra'aitu syaikha wa tilmidha, aku melihat syekh. Ya, di mana syekh itu ya dalam keadaan dibersamai oleh ya oleh muridnya. Ya, dibersamai oleh muridnya. Tapi fokus pandangan saya hanya pada syekh. Tapi kalau ra'aitu syaikha wa tilmidha, ya saya fokus pandangannya pada syekh, fokus pandangannya pada at-tilmid. Ya, kan at-tilmid ma'tuf kepada syekh. Ya, ma'tuf kepada syekh. Nah, sehingga i'rab di Al-Qur'an itu tidak hanya satu. Nanti ada beberapa kemungkinan i'rab dan masing-masing i'rab itu menentukan tafsir, ya menentukan makna. Ya, dan wasyamsa wal qamar, ya, i'rab sebagai wawu ya al-ma'iyah atau wawul musahabah di antara para ya ulama tafsir. Nah, itu saya dapati keterangan itu di penjelasan Syekh Ahmad Naufal. Ya, Syekh Ahmad Naufal ya beliau ya pakar Al-Qur'an, ya pakar tafsir Al-Qur'an, ya punya tafsir untuk surat Yusuf, ya kemudian tafsir ya surat Al-Isra, tafsir surat Al-Qasas dan termasuk menjadi penulis tafsir dari kitab At-Tafsir Al-Manhaji yang ditulis oleh beberapa ulama tafsir ya termasuk Dr. Salah Al-Khalidi ya yang kita kaji ya kitabnya Al-Qasas Al-Qur'ani di setiap hari Senin pagi. Baik ya wasyamsa wal qamar, wasyamsa wal qamar. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan ya posisi nasab untuk isim yaitu maf'ul ma. Ada kemiripan dengan ya dengan ma'tuf dalam posisi nasab. Baik, kemudian yang berikutnya ma'tuf majrur. Ya contohnya marartu bi syaikhi wa tilmidhi. Aku melewati syekh dan murid. Nah, marartu dia jadi fi'il. Tuanya jadi fa'il bi harfu jarin mabniyan al kasri. Asy-syaikhi ya asy-syaikhi berarti ismun majrurun bil ba'i.
adalah isim majrur. Ya, karena apa? Wa alamatu jarihi dan tanda cirinya kasratun zahiratun fi akhiri. Adalah kasrah yang nampak di bagian akhirnya. Li'annahu ismu mufradun karena dia adalah isim mufrad. Kemudian wa ya dia harfu atfin mabniun alal fathi huruf ataf mabni di atas fathah at-tilmidhi ya sehingga dia menjadi ma'tufun alal majruri. Ya karena ma'tuf ke sini. Ya ma'tufun alal majruri majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya, tanda jarinya adalah kasrah yang nampak di bagian akhirnya karena dia adalah isim mufrad. Nah, ini terkait dengan ma'tuf yang majrur. Baik, berarti selesai pembahasan terkait dengan atau wabik dan nanti kita masuk ke ya latihan. Ya, kita masuk ke latihan-latihan. Namun, ya insya Allah kita manfaatkan waktu yang tersisa ya untuk diskusi dan tanya jawab terkait dengan atau wabik ini. Jadi kita memiliki 4 tawabi', na'at, badal, taukid, ataf atau ma'tuf. Nah, untuk na'at tadi, ya i'rabnya na'tul marfu'i marfu'un. Na'tul mansubi mansubun. Na'tul majruri majrurun. Ya, kemudian kalau badal, badalul marfu'i marfu'un. Badalul mansubi mansubun. Badalul majruri majrurun. Ya, kemudian ya kalau taukid, taukidul marfu'i marfu'un. Taukidul mansubi mansubun. Taukidul majruri majrurun. Kemudian ma'tuf, ma'tufun alal marfu'i marfu'un. Ma'tufun alal mansubi mansubun. Ma'tufun alal majruri majrurun. Ya, majrurun. Nah, mungkin ya untuk maktuf ini ya kalau tadi kita terangkan ya ada kemiripan ya dengan wawul ma'iyah. Nah, ini biar kita tahu ya nanti kalau kita masuk ke ranah fikih atau ke yang lain-lain ya di fikih ya kita tahu ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya dalam masalah wudhu ya mazhab Hanafi itu hanya 4 rukunnya. Ya, sebagaimana di surat Al-Maidah yang menyebutkan terkait dengan rukun-rukun wudhu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Eh ya sehingga hanya 4 itu. Mazhab Syafi'i ditambah 2, ada niat dan ada tartib. Ya, mazhab Hambali tambah 1, mualah. Ya tidak boleh ada jeda lama. Madhab Maliki ada 7 juga, ya tapi tartib dihilangkan diganti dengan adal menggosok ya setiap anggota wudhu. Nah, kenapa ada tartib? Ya, kenapa ada tartib yang menjadi rukun wudhu ya dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali at-tartib, at-tartib. Padahal kita tahu wa tidak berfaedah pada at-tartib. Ya, wa di sini itu tidak berfaedah pada at-tartib. Ya, makanya mazhab Maliki tidak menjadikan tartib sebagai rukun wudhu. Ya, mazhab Hanafi juga demikian. Nah, nanti konsekuensinya apa? Kalau seseorang itu ketika wudhu, oh lupa saya. Berarti belum membasuh tangan. Kalau tidak menjadikan tartib itu sebagai eh, rukun wudhu, ya tinggal basuh tangan selesai. Ya, tapi kalau tartib menjadi rukun wudhu, ya tartib menjadi rukun wudhu seperti mazhab Syafi'i, oh, berarti kalau tangan belum dibasuh ya harus diulang, tapi tidak dari awal. Karena basuh wajah tetap sah. Nah, tangan dibasuh. Nah, berarti tadi mengusap kepala dan basuh kaki nggak sah karena tangan belum dibasuh. Karena harus tertib. Maka ya cara ngulangnya tadi dibasuh tangannya, diusap kepalanya, dibasuh kakinya selesai. Ya kalau Hambali mengadopsi tadi ya ada muala. Ya kalau jedanya sudah lama, oh berarti kehilangan mualah harus ngulang dari awal. Karena Syafi'i tidak menjadikan mualah sebagai rukun ya tadi konsekuensinya seperti itu. Nah, tapi kenapa ya ada rukun yang namanya at-tartib ini? Ya padahal ayatnya tadi
Ya menggunakan wa. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya faghsilu wujuhakum. Ya kemudian wa aidiakum wujuhakum. Ya wujuhakum. Nah, hanya mansub. Wujuhakum. Wa aidiakum. Ya menggunakan wa aidiakum. Ya mansub juga. Kemudian wamsahu bi kan ada bi wamsahu bi usaplah bi-nya nanti ya khilaf ulama makna bi itu apa. Ya tapi kan ada bi ya secara umum kalau kita i'rab dia harfu jarin. Kalau i'rabnya dia tetap harfu jarin tapi maknanya apa? Nah itu macam-macam. Ya ru'usikum. Ya karena ada bi maka majrur ru'usikum wa arjulakum. Ya arjul ya mansub. Nah, ya maka ya di madhab Syafi'i ada al-mawsulat ya yang dibasuh, ada al-mamsuhat yang diusap. Nah, yang dibasuh tadi ditandai dengan mansub. Faghsilu wujuha. Jadi maf'ul bi. Faghsilu wujuha. Mansub ya. Wa aidiakum. Kan ada wa. Ya, wawunya wawu ataf. Ya, wawunya wawu ataf. Karena ada wa, ya dia mansub. Ya, makanya aidia mansub. Tadi ma'tufun alal mansubi mansubun. Ru'usikum mamsahu bi ru'usikum dia diusap dan dia majrur karena ada bi. Nah, wa arjulakum di sini. Arjulakum. Wa ar afwan wa arjulakum wa arjulakum. Dia tidak dibaca wa arjulikum. Seandainya wa arjulikum maka diusap sama seperti kepala. Tapi karena wa arjulakum mansub, berarti dia maktufnya ke wujuhakum wa aidiakum. Yaitu fungsi kita memahami harokat. Jadi kaki tidak diusap, tapi kaki dibasuh. Karena cara bacanya wa arjulakum. Ya wa arjulakum. Dia maktuf tidak ke ru'usi yang majrur, tapi wujuhakum yang dibasuh, wa aidiakum yang juga dibasuh. Nah, sehingga kalau ada al-maghsulat dan al-mamsuhat yang dibasuh dan yang diusap, nggak mungkin Allah itu kok pisahkan. Ya antara yang dibasuh, kemudian diseling, yang diusap, baru yang dibasuh lagi. Seandainya tartib itu tidak diinginkan, maka nggak mungkin Allah pisahkan kan harusnya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'bain. Ya sehingga semuanya dibasuh dulu. Baru wamsahu bi ru'usikum yang diusap diakhirkan. Tapi ketika ya yang diusap itu diletakkan di antara yang dibasuh, ya berarti urutan itu menjadi sesuatu yang diharapkan. Nah, itu dalil yang pertama. Dalil yang berikutnya, ya Nabi dan para sahabat itu selalu tertib wudunya. Seandainya tertib itu bukan rukun ya, maka sesekali Nabi atau sahabat ya ketika mencontohkan wudu itu pasti tidak tertib. Ya pasti tidak tertib. Nah, itu dalil mazhab Syafi'i yang menjadikan tertib itu sebagai rukun wudu. Nah, kita tidak akan paham dalilnya tadi ya kalau tidak memahami tadi maktuf ya. Maktufnya kemana? Ya, ya dan nanti misalkan di surat At-Taubah, innallaha bari'un minal musyrikina, dibacanya wa rasuluh. Kalau wa rasulah masih mungkin tapi Al-Qur'an tidak wa rasulah. Kalau wa rasulih itu kufur, ya. Jadi kalau bacanya wa rasulih itu bisa kufur. Nah, itu padahal wa, tapi kalau salah mengatofkan itu bisa fatal. Ya kan dia berpengaruh pada makna. Ya berpengaruh pada makna. Nah, makanya ya termasuk wudhu ya dalilnya itu. Nah, sehingga mereka yang tanya dalil, mana dalilnya? Dikasih ayat. Ya, tapi dia tidak memahami wajhul istidlal. Ya, sisi pendalilan ya percuma. Nah, salah satu ya untuk memahami wajhul istidlal, ya sisi pendalilan ya perangkat tadi bahasa Arab tadi itu.
Lah orang ya bahasa Arab tidak bisa. Ya kemudian eh ya perangkat-perangkat keilmuan yang lain, ya ilmu alat, ya dan juga dasar-dasar ilmu syar'i nggak punya. Tanya dalil, nah itu sebetulnya nggak akan paham dalil juga. Ya makanya bukan dalil yang eh, penting, yang terpenting adalah wajhul istidlal. Karena dalil bisa saja dalilnya benar, tapi wajhul istidlalnya salah. Makanya ya harus selaras antara dalil dengan wajhul istidlal, tapi orang awam ya tidak akan memahami itu. Dan justru diberikan dalil tidak dengan wajhul istidlal, nah itu bahkan bisa ya melintir kepada makna yang lain. Ya, dan kalau dikasih dalil dan tidak paham wajhul istidlal. Ya, makanya di zaman Imam Malik, ya tanya dalil kepada para ulama itu, ya dia su'ul adab. Ya, karena nggak mungkin para ulama kok merumuskan hukum, ya itu nggak ada dalilnya, pasti ada dalilnya. Tapi kalau diterangkan dalilnya, nggak semua orang paham. Ya, nggak semua orang paham. Nah, makanya pertanyaan dalil, ya bagi orang awam, ya kepada para ulama itu su'ul adab. Ya, walaupun mungkin kalau hari ini, ya antara ulama dengan nggak ulama nggak jelas, ya dan ada kebutuhan tadi untuk meyakinkan. Ya, walaupun ya tadi ketika disertai dengan wajul istidlal, nah itu lebih baik. Dan untuk memahami wajul istidlal ya minimal tadi bisa bahasa Arab lah dikit-dikit ya sehingga ya bisa memahami alur dan dasar kenapa sampai ulama merumuskan hukum-hukum itu. Baik ya, jadi ala kuliah nanti akan banyak hal yang bisa kita dapati ya ketika sudah masuk ke i'rab Al-Qur'an dan kita dapati i'rab yang berbeda-beda. Ya bukan kemudian Allah itu tidak sanggup menjadikan redaksi Al-Quran itu dengan satu pemaknaan saja, tapi ya di situ mukjizatnya Al-Quran. Dan kalau ada konsekuensi hukum yang terkandung di dalam perbedaan itu, yaitu bentuk dari rahmat Allah, ya kemudahan yang Allah hadirkan ya bagi hamba-hambanya. Baik, eh ya mungkin itu yang bisa disampaikan ya terkait dengan ya pembahasan at-tawabi' di kesempatan malam hari ini ya dan ada badal, ada taukid dan ada ataf atau ma'tuf. Baik ya masih ada waktu sekitar ya 15 ya atau 17 menit ya bisa kita manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Baik dipersilakan barangkali ada di antara ya para peserta yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, dipersilakan. Izin Sat, Silakan. jazakumullah khairan katsira atas ilmunya Sat. Izin bertanya ini ada tiga pertanyaan Ustaz. Yang pertama firman Allah Ustaz, "Idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa yusyrak bihi tu'minu." Itu Mm-mm, wahdahu sebagai apa ya Ustaz? Karena mm-mm, masih belum belum dapat Ustaz. Harusnya kan wahdihi kan ya. Kalau mau ngikutin tadi tabi. Mohon izin Ustaz. Jazakallah khair. Itu mm-mm. yang pertama. Mungkin itu aja dulu Ustaz supaya nggak Baik. fasyal Eh kemana-mana. ya du'ya dia fi'il madhi mabni lil majhul. Ya atau fi'il madhi alladzi la yusamma fa'iluhu. Ya kalau kita tidak mau mengatakan mabni lil majhul. Ya fi'il madhi yang tidak disebutkan fa'ilnya. eh ya kemudian Allahu dia jadi naibul fa'il. Idza du'iya Allahu. Ya dia jadi naibul fa'il. Marfu. Nah kemudian wahdahu. Ya wahdahu. Ya ketika dia mansub. Ya ketika dia mansub. Ya maka ya potensi terbesar i'rabnya bisa menjadi bisa menjadi hal ya dalam keadaan wahdahu hanya dia saja yang diseru ya hanya dia saja yang diseru. Nah itu kalau kemudian kita jadikan ya Allahu sebagai sahibul halnya atau ya nanti kalau dilihat konteksnya wahdahu itu apakah kembali kepada yang menyeru ya sehingga dia menyeru dalam keadaan sendiri ya dalam keadaan sendiri atau ya wahdahu dia hal untuk Allahu yang diseru ya artinya dia hanya menyeru Allah dan ya tidak menyeru yang lainnya. Nah maka wahdahu di situ dia tidak
ya tidak diirab sebagai ya sebagai eh, ya tawabi' ya karena Allahu dia marfu ya, tapi potensi terbesar untuk irabnya ya adalah hal. Ya walaupun ya ketika nanti didalami dan ada potensi-potensi irab yang lain, ya seandainya memungkinkan ya bisa jadi. Nah makanya ya di sini pentingnya tadi ya kita menguasai terkait dengan kaidah-kaidah i'rab dan kita terapkan di dalam Al-Qur'an. Dan ketika Al-Qur'an itu memiliki kemungkinan i'rab dan tidak saling bertentangan, ya tapi saling menguatkan satu dengan yang lain atau memberikan ya pemanan-pemanan yang baru dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka masuknya ya kepada at-tawassu' ad-dilali, ya perluasan ad-dilali, ya kepada petunjuk yang terkandung ya di dalam Al-Qur'an. Nah, itu kalau kita hanya fokus pada ya pada i'rabnya saja. Kita tidak fokus pada mahalnya. Ya, makanya nanti kalau kita fokus pada mahal tapi itu nanti level yang agak berbeda ya, sehingga kita ya ikuti dasar dulu ya, kemudian nanti akan mulai ya naik ya sedikit demi sedikit. Makanya kalau tadi kita bicara ma'tuf ya dikatakan innallaha bariun minal musyrikina wa rasuluh. Rasuluh dia ma'tuf kepada Allah. Tapi kan innallaha dia mansub. Kenapa ma'tufnya wa rasuluh? Ya ma'tufnya kepada Allah tapi Allah ya secara i'rab mansub, tapi wa rasuluh dia marfu. Nah, sehingga nanti ada ya ma'tuf kepada mahalnya. Nah, itu sesuatu yang eh, ya lebih tinggi lagi, tapi ya insya Allah kita bertahap untuk sampai di titik itu. Demikian Allah alam bisawab. Insya Allah. Syukran, Zat. Ini, Zat. Kemudian ini, Zat. Tadi Ustaz menyinggung surah Yusuf, wasyamsa wal qamar. Mau izin tanya, wal qamaro itu maktuf ke syams atau ke kaukab, Ustaz? Jadi apa? Mansub, apa, ismun mansubin atau uh, Hmm. maktuf alal mansubin mansubun itu ke kaukab atau ke Hmm. syam, Zat? Syukran, Zat. Baik, ya berarti kalau kita jadikan ma'tuf, ya berarti nanti kita akan jadikan ke yang paling awal. Ya ke yang paling awal. Berarti ahada asyara kaukaban. Ahad ya kepada ahada. Ya kalau keseluruhannya ahada asyara kaukaban. Ya wasyams nanti matofnya ke sana, wal qamari juga ke sana. Nah, tapi kalau kemudian kita jadikan wasyamsa wanya itu wawul musahabah atau wawul ma'iyah, ya asyamsa berarti jadi maf'ul ma'a, maka wal qamara kalau kita jadikan wanya itu juga wawu ataf berarti dia matofnya ke asyamsa. Ya, matufnya ke asyamsa. Tapi kalau kita jadikan independen juga, wanya itu juga wawul ma'iyah juga. Ya, sehingga dia jadi maf'ul ma'ah dengan sendirinya. Ya, jadi yang nanti kemudian ya secara makna ya pasti ada sisi yang berbeda antara ya dia ma'tuf dengan dia berdiri sendiri sebagai ya satu isim yang memiliki ya mahal di dalam i'rab. Ya, sama misalkan ya sumpah. Ya, sumpah di dalam Al-Quran yang menggunakan wawul qasam, kemudian nanti setelahnya muncul wawa yang berikutnya. Nah, wawa yang berikutnya itu ya ada potensi di-i'rab sebagai wawu ataf, ya bisa juga tadi di-i'rab sebagai wawul qasam, ya sehingga menjadikan ya isim setelahnya ya menjadi muqsam bihi, ya objek yang digunakan ya sebagai sumpah. Nah, namun secara umum beberapa posisi tadi bisa kita pilih. Nah, makanya nanti ketika sudah masuk di contoh-contoh Al-Quran, ya kita coba tadi ya, dari sisi i'rabnya seperti apa, kemudian kandungan makna. Ya, kadang bedanya itu tipis, tapi tipisnya itu mengandung sesuatu. Ya, mengandung sesuatu. Ya, namun yang bisa menangkap ya sesuatu yang lembut itu. Nah, itu butuh perangkat yang cukup ya, sehingga yang lembut-lembut ya lataif-lataif itu bisa tertangkap.
Nah itu ya berproses ya sehingga kita ya bisa merasakan ya nuansa dari yang demikian. Baik, ya seperti itu Allah bisa. Insya Allah. Iya, Ustaz. Ini yang terakhir, Ustaz. Mohon izin, Ustaz. Berarti kalau pakai atof atau musohabah, berarti orang tua Nabi Yusuf itu benar tidak sujud ya kepada Nabi Yusuf. Gimana tuh, Ustaz? Mohon izin koreksian. Ya, ya karena tafsir ya dari mimpi tersebut jelas di dalam Al-Qur'an. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Ya dan Yusuf meninggikan kedua orang ibu bapaknya di atas singgasana. Ya di mana posisi keduanya di atas singgasana. Wa kharru lahu sujada. Ya dan mereka, ya berarti siapa mereka? Ya kembali ke saudara-saudara Nabi Yusuf. Sujada. Ya sujud kepada kepada eh, Nabi Yusuf. Ya sujud kepada Nabi Yusuf. Ya maka dari apa yang disampaikan ya dalam Al-Qur'an ya dan juga tadi ya walaupun ya bisa jadi sujud juga. Ya tapi kalau kemudian tadi kita kumpulkan berbagai macam perangkat dalil. Ya pertama Nabi Yusuf ya dalam kondisi seperti itu kemudian mengatakan hadza ta'wilu ru'yah. Ya ini adalah takwil mimpiku. Ya ini adalah takwil mimpiku. Ya kemudian ya seorang ayah ya seorang ibu atas dasar apa harus sujud ya kepada sang putra yang secara jaksa ya jelas ya tidak bisa dibalas oleh ya putra-putranya walaupun ya banyak hal yang diberikan oleh putranya kepada ya orang tuanya dan laisa minal adab ya tidak termasuk adab ya ya orang tua seperti itu kepada anak justru anak yang harusnya seperti itu kepada ya kepada orang tua nah seperti itu Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Tamam, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakallah Zadakumullah khairan. ilman. Baik silakan peserta yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, Pak Ustadz. Ya Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beda badal dengan taukid, Pak Ustadz. Tadi Mm-mm, mm-mm. tadi kan taukid ini kan berhubungan dengan lawan bicara. Tadi Ya. contohnya ja'as asyaihu nafsuhu. Mm-mm, Nah, sedangkan di badal mm-mm, kalau mm-mm, kalau kita lihat ja'a asyaihu bilalun, eh, mm-mm, ini kan mm-mm, bisa, bisa juga kita ketika kita dengan lawan bicara kita kita terangkan ini bisa juga kan, Pak Ustadz? mm-mm. Baik, baik, Jadi di mana bedanya tuh, Pak Ustadz? baik, baik, baik. Ya, jadi ja'a asyaikhu Bilalun. Ya, kita masuk ke badal terlebih dahulu. Ya, ja'a asyaikhu Bilalun. Nah, asyaikh, ya asyaikh di sini, ya dia ma'rifah ya, asyaikh ada Ya, alnya. ada. Kalau dikatakan ja'a syaikhun, ya datang seorang syekh. Ya berarti lawan bicara, ya tidak mengetahui siapa syekh tersebut. Karena ja'a syaikhun. Ya, kemudian ja'a syaikhu, telah datang syekh. Maka lawan bicara, paham siapa syekh yang dimaksud, ya, siapa syekh yang dimaksud. Nah, hanya mungkin tadi ya, ada beberapa orang syekh yang ada. Nah, kemudian si orang yang berbicara, al-mutakallim, ya, mengatakan kepada al-mukhatab, ya, lawan bicaranya, ja'a syaikhu Bilalun. Ya, datang syekh Bilal. Ya, dipertegas tadi syekhnya itu, ya, Syekh Bilal. Ya, karena ada Syekh Bilal, ada Syekh Ahmad, Syekh Khalid, dan yang lainnya. Tapi yang datang adalah Ja'a Syekhu Bilal. Ya, Ja'a Syekhu Bilal. Nah, ya tadi, ya kita masukkan ya ke dalam badal. Ya, kenapa? Karena siapa sih Syekh yang dimaksud? Bilal. Ya, siapa? Bilal, ya Syekh. Ya, jadi Syekh, ya Bilal, Bilal, ya Syekh. Jadi dia menjadi satu kesatuan orang. Ya, menjadi satu kesatuan orang. Ya, jadi Syekh dan Bilal ini ya satu orang. Ya sehingga tadi menunjukkan pada diri yang diikuti ya pada diri yang diikuti eh nah ini ya dia masuknya ke badal. Nah adapun kalau yang tadi ya yang taukid ya nanti walaupun ada beberapa
ya beberapa eh, lafadz yang bisa digunakan untuk taukid. Ya, namun di sini kalau kita ingin menyorot ya, pertama fungsinya untuk menegaskan dan menguatkan. Kemudian ya pada diri lawan bicara. Kalau badal tadi kan tidak ada fokus pada diri lawan bicara. Sudah, ja'a syekhu Bilal, selesai. Nah, kalau ja'a syekhu, telah datang syekh, nah ada potensi ya yang datang itu tadi misalkan ja'a syekhu eh rasulahu, ya rasulahu atau ya ja'a syekhu rasuluhu, ya datang syekh rasuluhu, utusannya. Ya berarti enggak syekhnya sendiri yang datang. Ya ja'a syekhu, ya misalkan eh ya kita bukunya. Oh, berarti bukan syekhnya sendiri yang datang. Ya, tapi kalau ja'a syekhu nafsuhu, datang syekh itu benar nggak? Datang syekh itu iya nafsuhu. Nah, jadi menjadi penegas bagi ya lawan bicara bahwasanya yang datang itu ya memang syekh tersebut. Ya, makanya nafsuhu ya dia lebih kepada penegas dari syekh ini. Ya, penegas dari syekh ini. Makanya ada ya kaitan dengan lawan bicara. Ya, makanya nanti ada kata ajma' misalkan. Makanya di Al-Qur'an misalkan fasa jadal malaikatu kulluhum. Nah, kulluhum dia itu termasuk juga dia juga taukid ya. Ajma'un semuanya. Nah, itu juga taukid. Ya, tapi kita baru masuk di mufrad, makanya kita belum masuk ke contoh-contoh yang mutana ataupun jamak. Fasa jadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujud malaikat semuanya. Baik, ya malaikat sujud semuanya. Iblis sujud atau tidak sujud? Tidak, Tidak. Berarti tidak. iblis malaikat atau bukan? Malaikat. Bukan. Bukan. Bukan kan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, dan sujud para malaikat semuanya. Ya berarti malaikat sujud semuanya. Iblis Hmm. sujud enggak? Enggak. Berarti iblis malaikat bukan? Bukan. Bukan. Nah, Kat- itu dalil kalau Katanya, iblis bukan malaikat. Sehingga yang mengatakan iblis malaikat itu pertama dalil. Bahwasanya iblis bukan malaikat. Yang kemudian berikutnya eh, pembahasan iblis itu banyak di Al-Qur'an. Ya, tapi satu kemungkinan informasi yang tidak ada di surat-surat yang lain, yang ada di surat Al-Kahfi terkait dengan iblis dikatakan kana minal Jin. jinni. Hmm. Ya, dia termasuk dari bangsa jin. Berarti bukan dari malaikat. Ya, bukan dari malaikat. Ya, walaupun nanti ketika dikaji lagi, ya surat Al-Jin itu saudaranya surat Al-Kahfi, saudaranya surat Al-Jin. Makanya kenapa informasi iblis dari bangsa jin itu di situ. Nah, mereka yang mengatakan nggak ada masalah walaupun kalian minal jin, ya tapi iblis itu tetap dari malaikat. Ya, ada pendapat tadi begitu. Ya, kenapa? Ya karena jin itu akar katanya jim, nun dan nun yang artinya tersembunyi. Baik, malaikat tersembunyi dari pandangan kita atau tidak? Tersembunyi. Tersembunyi. Berarti dengan sudut pandang seperti itu, malaikat juga jin. Nah gitu. Nah iblis karena minal jin. Oh berarti ada potensi dia malaikat. Tapi dengan tadi tidak didapati. Ya surat Al-Kahfi itu saudaranya surat Al-Jin. Oh berarti jin yang dimaksud ya bangsa jin. Ya kemudian berikutnya tadi fasa jadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kan fasa jadal malaikah. Malaikat sujud. Mungkin lawan bicara akan menanyakan malaikat sujud sebagiannya atau semuanya ya? Kulluhum ajma'un. Ya ditegaskan yang sujud itu semuanya. Nah, berarti iblis kalau dia tidak sujud berarti dia bukan malaikat. Nah, begitu. Ya, jadi katanya, fungsi taukid untuk menegaskan itu. oh, saya pernah dengar katanya iblis itu salah satu pimpinan malaikat. Ya, ya dan nanti ya makanya tadi sudut pandang yang digunakan karena minal jin. Jin kan tersembunyi.
malaikat juga tersembunyi. Maka Oh karena minal iya. jin tidak menjadi dalil kalau iblis itu dari bangsa jin, masih bisa Malaikat. dimaknai malaikat. Tapi nanti ayat-ayat yang lain menegaskan bahwasanya iblis itu bukan malaikat. Ya, tapi malaikat dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, iblis fasik, ya keluar dari perintah Robnya dan jelas bukan malaikat. Nah, nanti yang malaikat itu Harut dan Marut yang ada di negeri Babilonia, ya di surat Al-Baqarah 102. Ya, walaupun Harut dan Marut ada yang memaknai bukan malaikat, ya tapi dua orang pemuda, dua orang laki-laki. Nah, itu kok bisa disimpulkan begitu? Nanti i'rab, ya, karena tadi ini maktufnya kemana? Nah, itu bisa berpotensi pada penafsiran yang berbeda-beda. Nah, makanya nanti kalau kita, insya Allah, kalau Allah kasih kesempatan, ya dari Al-Fatihah terus ya kita tadi ya sisir ayat demi ayat, kemudian kita terangkan potensi i'rab yang berbeda, kemudian dari perbedaan itu maknanya apa. Nah, itu nanti kita akan bisa memahami pendapat-pendapat dalam tafsir. Dan di situ kemudian kita akan bisa tahu ya mana yang kemudian rojih, ya mana yang kemudian tidak terlalu kuat, ya kesimpulan pendapatnya. Nah, seperti itu. Jadi ya nafsuhu syekh, ya datang syekh. Dan ada potensi. Ya misalkan eh, datang presiden, tapi ternyata bukan presidennya sendiri tapi utusannya. Nah, sehingga kan ada orang, bener nggak nih? Ya, syekhu nafsu. Nah gitu. Oh, berarti kalau Ya jadi penegas. jadi kalau taukid pasti ada domirnya, Pak Ustadz. Kan hunya itu ya. Iya, Kalau biasanya begitu. Biasanya begitu. Makanya ini nanti hunya ini kembali ke asyikh. Termasuk tadi berarti fasa jadal malaikatu kulluhum, ya humnya. Ya, tapi ada nah, beberapa redaksi yang nanti misalkan ajma'un, nah itu dia menggunakan jamak saja tanpa ada dhamir yang kembali. oh, Ya, kalau tapi syekh insya Allah tadi. untuk ya detail masing-masingnya nanti insya Allah kita coba ya pelajari sedikit demi sedikit. Ya, jadi minimal di malam hari ini ya mengenal dulu ya tawabi ya dan juga tahu cara mengirabnya. Nah, sehingga kalau misalkan di sini saya sampaikan ja'a syekhu. Sudah sempurna belum kalimatnya? Ya Sudah. telah datang syekh. Sudah kan? Sudah. Sudah sempurna. Ja'a jadi fi'il, asyekhu jadi fa'il selesai. Fa'il. Tapi ketika disampaikan ja'a syekhu tadi ada beberapa lawan bicara yang menyangsikan. Kalau syekhnya itu datang beneran. Ya jangan-jangan bukan syekhnya yang datang kan gitu. Nah, makanya ditegaskan suhu. Nah, untuk menghilangkan keraguan pada diri lawan bicara atau menguatkan, menegaskan kepada lawan bicara kalau yang datang ya memang syekhnya itu sendiri, bukan yang lain. Iya. Mm-mm. Kalau di Baik. Badal tadi kan Mm-mm. tehnya 6 orang ya Pak Ustadz. Namanya biasanya nama, makanya al Ustadz Fulan. No itu berarti ya badal. Badal. An-Nabi Muhammad, An-Nabi Muhammad ya. Nah itu juga tadi badal juga. Siapa Nabi ya Muhammad? Muhammad Nabi. Muhammad Ya, makanya Rasulullah gelar-gelar badal yang juga Pak Ustadz. enggak nanti beda lagi kalau itu. Oh, beda lagi ya. Beda lagi. Muhammad Nah ini Rasulullah. ini Oh, bukan. maksudnya kalau tadi kita memberikan gelar ya misalkan kalau di kita Pak Fulan nah gitu loh. Ya gelar-gelar An-Nabi Muhammad, Al-Ustadz siapa? Ya, kemudian Al-Khalifah siapa? Nah, itu dia menjadi badal. Badal. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Pak Ustadz, Mm-mm. izin yang naat tadi Pak Ustadz kalau Mm-mm. kalau contohnya kan ja'a Mm-mm. at-talibu an-nasitu. Kalau Mm-mm. misalnya yang telah datang guru yang muridnya rajin,
itu tetap dia eh secara i'rab murid rajinnya tetap sama ya Pak Ustadz. Kan kalau ini Baik. telah datang murid yang rajin, tapi misalnya ja'a telah datang guru yang muridnya rajin gitu. Itu naat man'utnya mana tuh Pak Ustadz? Baik. Ya. Ya jadi ja'a ja'a al ustadu Tolibu. an-nasyitu enggak an-nasyitu harusnya gitu. Talibuhu. Nah gitu. Ya, telah datang seorang ustadz yang rajin, talibuhu muridnya. Nah itu. Baik, yang rajin siapa? Ustadznya Muridnya atau yang rajin. muridnya? Muridnya kalau yang maksud saya muridnya. Yang rajin muridnya memang, Iya. ya. Nah, walaupun nanti kalau secara i'rab ja'a fi'il, al-ustadzu fa'il, an-nasyitu, ya dia ya tetap bisa kita i'rab na'at ya. Ya, na'at ke sini. Ya, kalau i'rabnya ya. Ya, tapi nanti apa namanya? An-nasyitu ini dia ya'malu amal al-fi'il. Dia beramal dengan amalan fi'il. Nah, sehingga tolibu bisa kita i'rab fa'il, ya dia mudhafnya jadi mudhaf ilaih. Tapi secara makna keseluruhan, ya makanya nanti naat itu ada beberapa jenis ya. Ya, kalau secara makna naat itu ada beberapa jenis. Nah, di sini kita tidak rincikan ya jenis-jenis naat ya terlebih dahulu, ya. Nah, untuk apa? Ya untuk tadi kita biar yang dasar terpahami terlebih dahulu. Tapi kalau secara i'rab tetap, ya makanya kalau di Al-Qur'an eh ya nanti ada al-qaryati dzalimi al-qaryati. Qarya mudzakkar atau muannas? Panas. Muannas. Az-zalimi. Nah, tapi nanti ada ahluha. Siapa yang zalim? Kaumnya, kaum dari Korea itu. Ya, penduduk dari Korea tersebut ahluha ini. Nah, ahal ini kan mudzakkar. Makanya ininya az-zalim. Tapi secara i'rab dia nanti naatnya Korea. Oh, begitu ya, Ustaz. Ya, kalau kemudian kita tidak mau menjadikan az-zalim jadi ini, berarti al-qaryati ahluha az-zalim. Nah, itu kalau az-zalimnya kita taruh di belakang, dia jadi naatnya ahlu. Tapi tidak az-zalimi, tapi az-zalimu. Nah, ini keindahan apa susunan Iya. dalam Al-Qur'an ya. Dan itu nanti maknanya jelas beda. Secara makna jelas beda. Jadi Ya, begitu tapi maknanya kalau secara kebolehan boleh, tapi maknanya jelas beda. beda. Begitu i'rabnya beda, maknanya kan beda gitu ya Pak Ustadz ya. Beda. Walaupun beda di sini bukan berarti tetap yang zalim kan penduduknya kan. Mau al-qaryati az-zalimi ahluha, al-qaryati ahlu az-zalim, tetap yang zalim adalah penduduknya. Tapi sentuhan makna tadi itu loh. Iya. Nah, sentuhan makna ini tidak akan bisa dirasakan oleh mereka yang tidak memahami perbedaan i'rab-i'rab itu. Nah, makanya berawal dari kita menguasai perbedaan i'rab itu, kita akan cari nuansanya apa ya kok begitu yang digunakan. Nah, makanya kita akan memahami Al-Quran ya sebagai satu kenikmatan ya, kalau tidak sampai di titik itu. Makanya terjemahan segala macam itu tidak mewakili. Ya lumayan lah gitu loh. Ya lumayan untuk mungkin yang berkaitan dengan hukum bisa kita pahami. Ya tapi kalau sentuhan dan nuansa-nuansa tadi itu nggak bisa didapatkan ya dari terjemahan. Nah insya Allah nanti ketika melewati ayat-ayat yang seperti itu kita sambil menerangkan ya. Jadi cara kita menerangkan untuk detail-detail tadi ya detail naat ya kemudian detail badal karena badal itu juga macam-macam. Ya kita hanya kasih satu versi dulu. Ya untuk apa? Untuk memahami. Ya makanya kan harus bertahap ya pelan-pelan. Ya jadi makanan enak pun kalau kita telan langsung semuanya kan malah nggak enak.
Iya. Ya, tapi kalau dinikmati dikit-dikit, oh justru tiap hari kita bisa makan enak. Nah, begitu. Jadi Syukran makanya Ustaz. ta'alum itu bertahap. Apa? Baik, ada yang lain? Satu lagi barangkali sebelum 9:30. Boleh, Seth? Mm-mm. Eh, Tadi kan waktu antum jelaskan untuk surat Yusuf ayat 3 itu, Mm-mm. kalau nanti dimaknai wawnya waw ma'iyah, tadi kan antum Mm-mm. bacanya wasyamsa wal komarnya di akhir, Seth, ya. Asli susunannya seperti itu. Nah, tapi redaksi yang Allah pilih kan di awal, Mm-mm. di setelah ini. Nah, itu kan pasti bukan hanya untuk keindahan akhirannya jadi sajidin, Mm-mm. Mm-mm. ghafilin ya itu. Mm-mm. Nah, cara Mm-mm. mana kalau misalnya Syamsa wal komarnya seperti yang tadi antum baca jadi kayak gimana emang maknanya? Jadi berubah atau seperti apa? Enggak, jadi makanya ketika di tengah tadi ada potensi i'rab yang berbeda satu dengan yang lain, ya berbeda satu dengan yang lain. Berarti nanti ada pembahasan audu dhamir. Ya kembalinya dhamir hum itu kembali ke planet saja atau ke semuanya, ke planet matahari dan bulan. Ya kalau kita i'rabnya wawunya wawu atau tapi kalau kemudian wawu atof tapi kita tidak menjadikan matahari dan bulan sujud, berarti humnya hanya kembali kepada 11 planet. Nah, kemudian kalau tadi di Rab wawul ma'iyah, ya berarti kan menjadi apa namanya? Ya bukan sekedar sujudnya para sahabat, tapi dipersaksikan oleh kedua orang tuanya itu menjadi hal yang penting sehingga didahulukan. Nah, sehingga ya makanya nanti kalau kita lihat ya, kenapa Nabi Yakub itu begitu kuat ya? Ya begitu kuat ya menahan hujan yang luar biasa. Fasabrun jamil ya. Bahasa Al-Qur'an ya, fasabrun jamil. Ya karena bukan hanya mendapati saudara-saudara Nabi Yusuf suatu saat akan sujud kepada Nabi Yusuf sebagai bentuk penghormatan, tapi beliau masih bisa menyaksikan ya peristiwa itu terjadi. Ya dan juga istrinya ya terlepas apakah itu ibu kandung Nabi Yusuf atau bukan, tapi ibu yang menjalankan tugas pendidikan. Nah, ada sisi itu. Nah, makanya kalau kemudian ditaruh di belakang, ya mungkin i'rabnya nggak kita dapati apa namanya. Ya seperti yang tadi ya, makanya akan hilang tadi. Ya tawasu adilali ketika ditaruh di belakang dan juga ada sentuhan makna yang berbeda. Nah, makanya dengan wawunya ditaruh di tadi apa wasyamsa wal qamara di awal. Nah, itu akhirnya memungkinkan terjadinya beberapa kemungkinan i'rab dengan sentuhan-sentuhan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, tapi kalau kemudian tadi kita taruh di belakang, yaitu bentuk aslinya. Makanya sama, misalkan nanti kalau kita mengirab, walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah itu kan kalau secara susunan normalnya kan, walam yakun ahadun kufuwan lahu. Nah itu susunan aslinya. Tapi susunan Al-Qur'annya walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah makanya akhirnya kita bisa memahami ketika diterangkan susunan aslinya dulu. Nah, baru kemudian ya dijelaskan tentang susunan yang ada di Al-Qur'an ya untuk menunjukkan ya ketinggian bahasa Al-Qur'an. Nah, makanya orang tidak akan bisa merasakan itu kalau tidak paham standar awalnya dulu. Nah, kita menjelaskan standar susunan awal, nah itu agar kemudian kita tahu ya nanti seperti apa ketika Al-Qur'an sudah ya menggunakan redaksi-redaksi itu. Nah, seperti itu ya. Jadi wasyam sawal qamar ya sudah. Jadi makanya dipindah sedikit ya mungkin i'rabnya sama tapi dipindah sedikit posisinya itu maknanya sudah beda. Nah makanya ya mukjizatnya Al-Quran di situ. Kalau dulu sesama para penyair ya elit penyair bangsa Arab itu saling koreksi satu dengan yang lain. Ya entah penggunaan jamaknya ini harusnya jamul qillah bukan jam tadi ya harus jamul kasrah tidak jamul qillah harusnya jamak taksir bukan ya jamak salim. Ya kemudian takdim wa takhirnya tapi nggak ada yang pernah mengkritisi susunan Al-Qur'an ya karena
itu udah puncak dari pilihan ya satu redaksi. Nah begitu. Hmm. Jazakallah khair, Baik, Ustaz. jazakallah khairan. Tadi terdengar satu orang lagi kalau nggak salah ya. Umahat. Mm-mm. Nah, Ada? Ustadz, ya Mm-mm. Ustadz. Eh, Kalau tadi tentang waw atof, Mm-mm. apakah sama Ustadz ketika huruf atofnya itu hatta? Bagaimana Mm-mm. Mm-mm. membedakan ketika dia maktuf majrur apa naat majruri dengan dia isim majrur? Apakah kemudian ada pengaruhnya ke Mm-mm. Mm-mm. tafsir juga seperti Mm-mm. sebagaimana Mm-mm. waw atau Mm-mm. tadi gitu Ustadz, atau Mm-mm. ya Mm-mm. karena mungkin dia majrur ya karena posisinya itu Mm-mm. tidak terlalu berpengaruh ke makna mungkin Ustadz gitu, Mm-mm. 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 apalagi ke tafsir. Itu Mm-mm. aja sih. Baik, ya nanti apa namanya? eh ya bukan nahwu yang menjadi dasar Al-Qur'an. Ya, tapi Al-Qur'an yang menjadi dasar nahwu. Makanya ya nanti para ulama nahwu itu dalil utama sebelum dalil-dalil yang lain adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu kan nanti ya ada huruf-huruf yang ulama berbeda. Ya ulama berbeda, ya dia masuknya ke dalam huruf apa? Ya huruf atof kah? Ya atau huruf jar kah? Ya atau huruf nasab kah? Atau yang lain. Nah, ini kan nanti ya terjadi perbedaan ya, makanya ya termasuk nanti kita mengi'rab itu juga akan kembali kepada perbedaan-perbedaan itu. Ya, tapi ketika ada perbedaan-perbedaan itu, ya maka nanti akan kita lihat. Ya, kita lihat ya nanti kalau dengan pendapat yang ini irobnya apa? Ya pendapat yang ini nanti irobnya ya apa juga. Nah misalkan begini, eh hatta hatta kalau setelahnya ada fiil mudhari, marfu mansub atau ya marfu mansub atau majrur. Mansub. Kayak kenapa mansub? Karena harus nasab Ustaz. Iya kenapa? Apakah hatta itu huruf nasab? Bukan, An-mutmarah. bukan Ustaz. Nah kenapa mansub? Ada an-mutmarah. Nah ada an mudmaro itu ya tadi ya sebagian berpendapat hatta bukan huruf nasab ya tapi adaan ya hattaan nah gitu sebagian orang berpendapat enggak hatta termasuk huruf nasab ya dia menasabkan secara sendiri nah termasuk li setelahnya fiil mudhari mansub marfu atau majrur majzum Mansub ya. Mansub. li huruf apa Huruf jar. nah huruf jar kok masuk ke fiil Ada an nah mungkin. ya akhirnya kan itu nggak mungkin ya berarti ada an ya lian kemudian berfiil mudhari'nya ya ada yang disebutkan kadang nggak disebutkan ya itu kan bagian dari pendapat-pendapat dalam nahwu ya pendapat-pendapat dalam nahwu ya sehingga ya tadi ada yang menjadikan dia huruf jar ya karena nggak mungkin masuk ke fiil berarti harus ada perantara antar keduanya itu an ya tapi mungkin saja kemudian ada yang kemudian berpendapat li itu ya huruf nasab nah hanya nanti secara i'rab begitu nah tapi ya nanti kalau secara makna ya secara makna eh ya kalau kita misalkan ya ketemu yang demikian li berarti kan dia li ta'lil ya li untuk taklil eh kapan li tidak disebutkan an kapan menggunakan an segala macam nah itu nanti ya ada sentuhan-sentuhan yang berbeda nah jadi tidak selalu nanti i'rab itu berbeda makna dalam artian beda i'rab beda
makna, ya terkadang beda i'rab itu karena masing-masing punya cara pandang yang berbeda terkait dengan huruf tersebut. Nah gitu. Ya kayak hatta tadi ya. Ya, misalkan di i'rab huruf nasab sendiri dengan adaan yang dihilangkan. Ya secara umum ya tidak mungkin tidak terlalu signifikan ya. Ya tidak terlalu signifikan perbedaan ya dari dua i'rab itu, ya perbedaan dari dua i'rab itu, ya tapi lebih kepada ya bagaimana cara kita mengirab saja. Nah, terkadang begitu. Jadi tidak selalu perbedaan i'rab itu melahirkan ya perbedaan makna dalam arti perbedaan yang sangat signifikan ya. Ada yang mungkin beda tapi cuman sedikit karena ya tadi beda cara pandang, beda istilah saja. Nah, sehingga akhirnya disebabkan karena perbedaan istilah itu dan istilah itu mengandung konsekuensi. Nah, hanya di mengandung konsekuensi itunya. Ya, bukan kepada makna yang ada di Al-Qur'annya. Nah, seperti itu. Wallah a'lam bishawab. Ya, insya Allah pelan-pelan nanti kita ya cobalah rasakan nuansanya itu. Hmm. Baik, ya sudah setengah 10 lebih. Insya Allah kita cukupkan dulu dan silakan di murojaah untuk ya pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Dan ya nanti insya Allah sudah masuk di latihan-latihan. Nah nanti di latihan-latihan inilah kita juga akan memasukkan ya i'rab untuk musanna, ya kemudian jamak dengan macam-macam jamaknya itu. Nanti akan kita masukkan di latihan-latihan ini. Ya selesai isim, nanti kita ke fi'il dan ya setelahnya insya Allah ketika masuk di Al-Quran, ya bisa banyak hal yang bisa kita pelajari. eh Baik ya mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan ya malam hari ini. Insya Allah kita sambung ya di pertemuan yang berikutnya. Ya kita cukupkan pembelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan Pak Ustadz. Wa jazakumullah khairan.